Halo, berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sekaligus praktek pembuatan entity relationship diagram. Studi kasus sistem manajemen rumah sakit. Oke, pertama perkenalkan nama saya Depi Abdillah Al-Masrur dengan NIM 0535 63099, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Sebelum ke hal teknis dan praktek, kita mengenal dulu apa itu IRD. IRD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Adalah model konseptual yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur basis data dan hubungan antar data di dalamnya. Bayangkan IRD sebagai cetak biru atau blueprint sebuah universitas. Sebelum membangun basis data, kita perlu peta yang jelas tentang siapa saja mahasiswa, dosen, rektor. Nah, ketiga ini disebut entitas dan bagaimana mereka berinteraksi. Manfaat utama IRD, pertama, memetakan kebutuhan data organisasi. Yang kedua, menghindari redundansi data atau duplikasi data, memudahkan, dan terakhir memudahkan komunikasi antar desainer, sistem, dan pengembang. Nah, ada tiga komponen utama yang wajib kita ingat. Yang pertama, entitas. Entitas adalah objek dunia nyata yang dapat diidentifikasi. Nah, contohnya seperti mahasiswa, dosen, rektor, atau buah. Nah, itu disebut entitas. Jika digambarkan dengan persegi panjang atau nanti di peta digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik yang menjelaskan entitas. Contohnya, dari mahasiswa, mahasiswa itu mempunyai atribut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan NIM. Nah, itu disebut atribut atau karakteristik dari entitas tersebut. Jika digambarkan di peta, digambarkan dengan bentuk elips atau oval. Yang terakhir, relasi. Hubungan dan interaksi antar dua entitas atau lebih. Jadi, contohnya itu seperti manusia dan buah. Hubungannya apa? Hubungannya itu manusia dapat memakan buah. Nah, itu disebut hubungan. Nah, jika digambarkan dengan eh, jika digambarkan dengan peta itu dalam bentuk belah ketupat. Oke. Ada 5 metodologi yang sudah saya ringkas. Yang pertama, fase pertama identifikasi entitas. Yang kedua, atribut dan kunci utama. Nah, di sini ada menentukan atribut dan kunci utama atau primary key setiap entitas. Jadi setiap entitas itu punya primary key atau nomor ya nomor ID yang unik atau tidak bisa diduplikasi. Nah, yang ketiga, fase ketiga penetapan relasi, yang fase keempat derajat kardinalitas, yang terakhir normalisasi dan atribut deskriptif. Ya. Tugas 1, kasus rumah sakit. Oke, di sini tugas 1, contoh kasusnya itu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, tahap pertama kita identifikasi entitas berdasarkan narasi studi kasus.
kita dapat mengidentifikasikan 3 objek utama entitas. Di sini saya sudah merangkumnya. Yang pertama itu dokter, tenaga medis yang menangani pasien. Yang kedua pasien, orang yang berobat dan diperiksa. Yang ketiga itu adalah administrator, bagian yang mengelola pendaftaran data. Tahap kedua menentukan atribut dan key. Oke, di sini ada tabel yang menjelaskan entitas, primary key, dan atribut deskriptif. Nah, kita langsung ke praktek. Di sini saya menggunakan aplikasi YED. Nah, di sini kita entitas dulu. Tadi itu ada dokter, pasien, dan administrator. Oke, kita perbesar. Cukup. Oke, pasien di sini. Oke, administrator. Oke. Oke. Nah, setiap entitas itu mempunyai primary key ya. Primary key-nya ID dokter, ID pasien, ID admin. Di sini kita cari. Nah, ini primary key. Kita tarik. Ini ID admin. ID dokter. ID pasien. Nah, setiap entitas itu mempunyai primary key dan atribut deskriptif. Nah, di sini atribut deskriptif dari dokter itu nama dokter, spesialis, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja. Oke, di sini kita pakai opal untuk atribut. Ada nama dokter, nomor HP, spesialis, eh, dokter, dan terakhir waktu kerja. Hmm. Yang kedua pasien, dan atribut deskripsinya itu nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP.
Alamat pasien. Kita seret. Administrator, admin. Tadi ada apa? ID admin, atributnya itu nama admin, waktu jaga. Oke. Yang kedua, matrik relasi antar entitas. Relasi ditentukan dengan menghubungkan interaksi antar entitas. Di sini ada entitas, dokter, pasien memeriksa, administrator menyimpan data. Oke. Nah, yang tahap keempat menentukan kardinalitas atau analisis derajat relasi dokter dengan pasien. Itu banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Jadi di sini bikin relasi memeriksa karena tadi itu banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Dokter dapat memeriksa banyak pasien. Pasien admin, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Ini daftar, banyak pasien yang dapat mendaftar. Nah, dokter dan admin, banyak administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Sini relationship menyerahkan data. Oke. Oke, menyerahkan data. Nah, jadi daftar setiap pasien dapat banyak pasien yang dapat mendaftar. Nah, datanya itu disimpan di daftar, administrator dapat mengambil banyak data dari pasien. Nah, banyak pasien ini di administrator dapat diserahkan datanya ke dokter. Nah, dokter dapat memeriksa banyak data pasien. Seperti yang di contoh kasus ini, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Nah, ini sudah banyak dokter yang dapat mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Oke. Terus yang kedua, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Oke. Jadi pasien mendaftar, ini daftar, disimpan daftar administrator untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Nah, ini dokter dapat memeriksa pasien. Oke. Setelah pasien diperiksa, dokter akan membuat resep obat. Nah,
ini adalah hasil akhir dari IRD yang saya buat mengikuti buku panduan yang sudah ada. Oke, terima kasih. Demikian langkah-langkah praktik pembuatan entity relationship diagram untuk kasus rumah sakit pada tugas 1 mata kuliah basis data ini. Proses ini telah mencakup identifikasi entitas hingga penentuan kardinalitas sesuai panduan. Semoga penjelasan dan hasil praktikum yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.